Nama saya Didi. Saya HRD di perusahaan ini. Baru-baru ini karyawan saya ada yang korupsi, sehingga mereka harus keluarin. Dan hari ini saya mau wawancara untuk nyari karyawan baru. Doain saya, semoga saya dapat karyawan yang saya mau dan gak korupsi. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Oh ya, selamat pagi. Kita langsung aja ya. Saya nggak punya banyak waktu. Kamu namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfat Taufik Mahindra. Perkenalkan, Pak. Nama saya Bernita Surina Ira. Oke, Alfat, Benita. Kalian di sini kan ngelamar sebagai akuntan. Jadi saya pengen tahu nih pengetahuan kalian tentang tentang akuntansi, khususnya akuntansi biaya, karena perusahaan ini kan perusahaan manufaktur nih. Oke, mungkin kamu dulu nih. Menurut kamu nih definisi konsep dasar linear tuh kayak apa? Sebenarnya apa yang dimaksud dengan konsep dasar linear programming? Konsep dasar linear programming adalah metode untuk menentukan alokasi yang optimal atas sumber daya yang langka yang melibatkan bahan objektif dan multiple limiting factor. Linear programming bisa disebut sebagai model yang berisi mengenai hubungan linear yang menggambarkan decision objektif dan resource constraint. Oh ya, bagus. Nah, coba kamu jelasin faktor restriktif tuh kayak apa? Faktor restriktif dalam pencapaian suatu tujuan meliputi hambatan atas kapasitas dari suatu fasilitas tertentu, lalu juga dari pekerjanya, dari jam kerja yang diizinkan, dan juga dari ketersediaan dana. Oke, bagus. Kayaknya kalian kalau konsep dasar udah cukup ngerti ya. Coba sekarang saya mau nanya ke Alfat. Alfat, coba kamu jelasin pengertian tentang objektif. Nah, kamu Benita, kamu jelasin tentang contoh dari objektif. Salah satu komponen penting dalam rumusan model linear programming adalah the objective function. Adalah hubungan linear secara matematik yang menjelaskan tujuan perusahaan terkait dengan decision variable. Contoh dari objektif ini berupa memaksimalkan profit, yaitu memaksimalkan contribution margin-nya. Karena contribution margin ini kan dipengaruhi oleh variabel-variabel cost-nya. Lalu ada juga meminimalkan cost. Nah, cost yang diminimalkan ini berupa variabel cost-nya. Oke, kalian objektif juga udah cukup ngerti ya. Coba kan ada objektif, ada juga constraint atau hambatan. Nah, sekarang coba Benita, kamu jelasin pengertian dari hambatan atau constraint. Nah, Alfat, kamu kasih contohnya. Constraint ini adalah hambatan atau keterbatasan dalam upaya memaksimalkan laba. Seperti yang dijelaskan tadi, constraint kan sumber daya yang dibutuhkan dan terbatas gitu ya. Misalnya ini, kita ambil sumber daya yang terbatas, misal grinding time dan polishing time. Jumlah grinding time yang tersedia 120 jam untuk memproduksi 1 unit. Kemudian model standar membutuhkan waktu 2 jam untuk grinding dan model deluxe membutuhkan waktu 5 jam. Dengan demikian, untuk constraint grinding time yang dinyatakan dengan matematikal adalah 2x plus 5y kurang dari atau sama dengan 120. Kemudian kalau misal kita ambil contoh lagi, tersedia 80 jam waktu untuk polishing. Untuk memproduksi 1 unit model standar membutuhkan 4 jam dan untuk deluxe 2 jam. Dengan demikian, constraint untuk polishing dinyatakan dengan 4x plus 2y kurang dari atau sama dengan 80. Oke, ini pertanyaan terakhir nih. Kan untuk menyelesaikan suatu linear programming itu ada step-stepnya. Coba kamu jelasin yang 1 dan 2, dan kamu step 3 dan 4 dan 5. Untuk fungsi ini ada 5 langkah ya. Yang langkah pertama itu tentukan persamaan matematika dari suatu tujuan. Ada 2. Yang pertama memaksimalkan dan meminimalkan. Memaksimalkan profit atau meminimalkan produk cost. Kalau untuk memaksimalkan, rumusnya adalah maksimal contribution margin sama dengan contribution margin produk pertama dikalikan first product
ditambah dengan contribution margin kedua dikalikan jumlah dari produk kedua. Untuk meminimalkan, rumusnya minimal variable cost sama dengan variable cost produk pertama dikalikan dengan jumlah dari produk pertama ditambah variable cost produk kedua dikalikan jumlah dari produk kedua. Kemudian untuk langkah kedua yaitu tentukan persamaan matematika dari suatu constraint yang biasanya batasan sumber daya yang dinyatakan secara inequalities atau tidak sama dengan. Untuk rumusnya sendiri adalah koefisien A1. Untuk rumusnya sendiri adalah A1 X1 ditambah A2 X2 kurang dari atau sama dengan resor 1, di mana koefisien A1 dan A2 adalah koefisien input-output yang mengindikasikan setiap variabel keputusan menggunakan atau menghabiskan sumber daya yang langka. Untuk langkah yang ketiga ini, kita menentukan visible area. Visible area ini adalah area yang memenuhi persyaratan dari constraint. Lalu langkah selanjutnya adalah kita menentukan titik koordinat dari visible area. Lalu untuk langkah yang kelima adalah kita menguji titik koordinat tersebut menggunakan fungsi objektif. Lalu di sini kita mencari mana yang optimal dan sesuai dengan tujuan kita. Oke, bagus-bagus ya kalian tuh, pengetahuannya bagus. Tapi nanti ya, terima apa enggaknya nanti saya kabarin lagi ya, setahun lagi paling. Terima kasih Pak telah meluangkan waktu untuk mewawancarai kami. Selamat pagi. Terima kasih Pak. Nah, ya kira-kira kayak gitulah tadi wawancaranya ya. Tapi kayaknya mereka keterimanya sih lama deh, setahun lagi. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Dah.